Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Bukti kasih Allah, Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah mau supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Dan bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan lagi melihat renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan melihat hati. Untuk itu saya bacakan Mazmur 19 ayat yang ke-15, yaitu yang berkata demikian. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Ini adalah perkataan daripada Daud. Dan di dalam perkataannya ini merupakan satu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mengenal keadaanku. Sehingga kita melihat di sini, dia katakan, biarlah berkenan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Dengan kata lain, dia tahu bahwa Tuhan dapat melihat sampai kedalaman hati kita manusia. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak tahu. Dan itu rupanya yang dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan kiranya berkenan apa yang aku ucapkan dan apa yang aku renungkan di dalam hatiku. Jadi dia tahu bahwa Allah lah, Tuhanlah yang mengenal keadaan hatinya yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Dan kita semua mengerti bahwa kita mempunyai Allah yang memang adalah Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita dan apa juga yang kita ucapkan. Saya mau bawa kita kepada firman Allah, kepada contoh. Tentang baru-baru kita merayakan akan hari kematian Tuhan Yesus, kita kenal seorang murid Tuhan yaitu Yudas yang ikut bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bahwa kehidupan Yudas yang
tentunya juga Allah, Tuhan Yesus tahu keadaannya, sehingga apa yang dia lakukan pun dan akan lakukan, Yesus sudah tahu, meskipun Yudas sebenarnya tidak menceritakan apa yang dia akan lakukan. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang mengenal apa yang ada di dalam hatinya. Dan dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yudas tahu bahwa tidak ada orang yang tahu, hanya imam-imam kepala, di mana kemudian dia rela untuk menyerahkan atau menjual Yesus, dengan kita mengerti semua dengan 30 keping perak. Dan kita mengetahui bahwa Allah mengenal, Yesus pun mengerti bagaimana apa yang ada dalam hidup daripada Yudas, meskipun dia tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26, pada waktu saat-saat yang terakhir Yesus sebentar akan naik ke atas kayu salib, dia mengadakan perjamuan yang terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia sangat merasakan terhibur atau senang, mereka akan berfellowship lagi bersama-sama. Nah, dalam Matius pasal yang ke-26, pada waktu mereka mengadakan perjamuan malam yang terakhir, kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-20, dikatakan bahwa setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus pada waktu itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu adalah sesuatu yang kemudian dinyatakan, di antara kalian ada seorang yang akan menyerahkan aku. Dan kalau kita membaca selanjutnya, mulailah mereka sangat bertanya satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-22, dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Jadi antara murid-murid, "Bukankah aku ya Tuhan?" Dalam Alkitab yang lain dikatakan mereka katakan begini, "Tuhan, bukan aku kan Tuhan?" Gitu. Jadi mereka mau bilang, "Bukan aku kan Tuhan?" Dan kita melihat kemudian, lalu Tuhan jelaskan nanti siapa yang akan kemudian menyerahkan dia. Lihat ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukankah aku ya Rabi?" Juga Yudas yang kita lihat dia baru saja menjual Yesus, baru menerima uang. Dan dia pikir tidak ada yang tahu, bahkan Yesus tidak tahu. Itu dalam pikiran daripada Yudas. Waktu kemudian dia berkata, "Tuhan, juga bukan aku kan Tuhan? Bukankah aku kan? Bukan?" Lalu Yesus katakan apa? "Engkau telah mengatakannya." Yesus tahu. Dia tidak bisa dibohongi. Perkataan-perkataan apa yang diucapkan itu oleh Yudas pun Tuhan tahu. Dan kita tahu semua kemudian Yudas sudah menjual Tuhan Yesus. Nah, kita mengerti sepenuhnya bahwa akibatnya kemudian kita tahu bahwa apa yang alami oleh Yudas, penyesalan tentu ada, tetapi yang sudah terlambat, sehingga akhirnya pun dia kemudian menggantungkan dirinya. Nah, kita melihat Allah tahu. Apa yang dia katakan pun Tuhan tahu. Waktu dia kata, bukan aku kan Tuhan? Tuhan tahu bahwa sesungguhnya dia itu yang akan berbuat. Jadi kita melihat sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu, Yesus pun tahu. Seorang murid lain lagi, Petrus, juga pada waktu-waktu di mana Yesus akan kemudian disalibkan, dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ini,
ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bayangkan pada waktu itu bahwa Petrus yang sangat berani itu mau menunjukkan keberaniannya bahwa dia membela dan akan membela Tuhan dan tidak akan menyangkal meskipun yang lain mereka itu tergoncang imannya. Perkataan yang kalau kita baca begitu saja maka hebat benar ya Petrus itu. Tetapi Yesus berkata, sebentar lagi ayam berkokok dan engkau sudah menyangkal aku. Jadi kita melihat di situ bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, bahwa sesungguhnya Tuhan yang mengenal hati, pikiran kita, ucapan kita, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kita juga mengerti kalau dia sudah ucapkan kata-kata ini, bagaimana Petrus kemudian juga bersedih hati bahwa dia juga yang sudah membawa Yesus, membiarkan Yesus kemudian harus disalibkan. Dan kita membaca dalam firman Allah bahwa memang Petrus kemudian seolah-olah mau menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Lihat saudara-saudara bahwa Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu. Dan kemudian kita juga mengerti pada akhir hidupnya Tuhan berbicara langsung kepada Petrus. Bagaimana dia harus hidup. Puji Tuhan masih ada kemurahan bagi dia pada waktu itu. Jadi saudara kita tahu bahwa Allah Tuhan kita mengerti setiap keadaan kami. Jangan pikir Tuhan tidak tahu. Memang kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7 pada waktu Saul akan diganti sebagai raja kan dia sudah melakukan banyak kesalahan akan diganti oleh Daud. Dan pada waktu itu lalu Samuel harus pergi ke rumah Isai orang tua untuk melihat di antara anaknya ada seorang yang akan menjadi raja. Lalu mulailah Samuel melihat satu persatu mereka itu yang kemudian datang atau meliwati Samuel, anak-anak itu untuk mana yang mana akan menjadi raja. Lalu dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hampir saja salah. Lihat dari penampilan secara luarnya, keadaan daripada saudara, daripada Daud, Eliab itu dilihat oleh Samuel betapa baiknya. Ya, penampilan secara luar kelihatan begitu baik. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat penampilan luar. Mengapa? Penampilan dari luar itu bisa sewaktu-waktu berubah. Tetapi Tuhan dikatakan sini, Tuhan bisa melihat hati yang tidak bisa diubah. Kita tidak bisa berubah. Ya, apa yang ada di dalam hati kita dan Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kita melihat bahwa Tuhan tahu tiap-tiap kehidupan kita. Sebagaimana baiknya kita secara luar menunjukkan keadaan kita yang begitu baik, tetapi biarlah kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita, bagaimana hidup kita
di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Itu sebabnya maka kemudian di dalam Mazmur 139, Mazmur 139, dalam Mazmur Daud dikatakan ayat yang ke-23, dia katakan begini, selidiklah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran kita, hati kita, ucapan kita bisa bersalah, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan selidikilah supaya kita tidak bersalah dan akhirnya tidak akan memberikan keuntungan bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi biar kiranya kita minta Tuhan, kalau ada sesuatu yang salah, ampunilah. Baik dalam perkataan apa yang kita rancangkan di dalam hati kita, kiranya Tuhan, Engkau selidiki, kalau ada salah tuntunlah kami kepada jalan yang benar. Dan itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Supaya kita didapati bukan secara luarnya, tetapi hati kita benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kembali kepada Tuhan dan berulang kali kami datang karena kami merasa Engkaulah Allah yang mengenal hati kami. Manusia hanya melihat kami secara luar. Tetapi kami tidak bisa menipu Engkau Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami melihat firman-Mu. Inilah mereka yang sudah ikut Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau yang kenal hati mereka. Dan Engkau menegur mereka Tuhan. Tuhan kiranya tidak terlambat kalau Engkau menegur kami atas segala kesalahan kami dalam ucapan-ucapan kami yang seringkali berputar. Dan hati kami yang tidak benar, Tuhan tolonglah bawa kami kembali kepada jalan yang benar. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami, kiranya perkataan yang memuliakan Engkau. Perbuatan kami, renungan hati kami, sehingga hati dan pikiran kami benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami akan menerima daripada Tuhan tentunya berkat-berkat Tuhan, kami tetap berjalan di dalam perkenanan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Engkau tetap memberkati kita, kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku.